Halo, assalamualaikum guys. Selamat siang. Hari ini saya mau memperlihatkan cara saya memperbanyak pohon jambu kristal. Jadi dulu ketika awal saya mulai menanam jambu kristal, saya membeli bibit ya dari eh, beberapa penjual bibit di medsos. Kemudian saya menemukan penjual bibit yang ada di Cipaku. Jadi waktu itu bibit yang saya beli itu campur-campur ya, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan terakhir dari Cipaku. Nah, yang mudah bagi saya untuk mengawasi kualitas bibit tentu saja dari tempat yang satu kota, karena kalau saya berpikir kalau seandainya bisa eh, komplain kan saya mudah gitu. Kalau di luar kota mungkin saya agak sulit ya. Nah, tapi ternyata saya hanya membutuhkan pembelian bibit satu kali saja. Selanjutnya saya hanya berusaha memperbanyak eh, dengan cara saya sendiri, yaitu mencangkoknya. Jadi gini guys, eh, bibit-bibit yang saya beli dari luar daerah ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan, karena ada beberapa yang setelah berbuah itu bukan jambu kristal. Jadi banyak bijinya. Jadi ternyata memang cukup sulit ya. Kita juga nggak tahu apakah memang eh, penjual itu nakal atau memang karena ketersediaan bibitnya kurang ya, sehingga dia menjual bibit seadanya. Sorry guys, batuk guys. Nah, akhirnya saya mencoba setelah tanaman ini berkembang, saya mencoba untuk mencangkoknya. Jadi pencangkokan ini juga untuk mencegah tanaman jambu kristal ini tumbuh tinggi ya, karena biasanya kalau sudah tinggi itu sulit sekali. Makanya kita akan berusaha terus itu lakukan pemangkasan dan pemotikan pucuk ya, supaya tanamannya itu kerdil, jadi tidak terlalu tinggi. Dengan tanaman yang kerdil ini akan memudahkan kita untuk panen ya. Kemudian juga nanti biasanya hasil buahnya itu optimal. Nah, alhamdulillah guys, kebun saya ini termasuk yang produktif ya, karena panennya hampir 2 minggu sekali. Seperti saya infokan sebelumnya, bahwa di Bogor ini harga jambu kristal di tingkat petani itu 7.500 ya. Kita bisa saja menjual sendiri dengan 12.000 atau 10.000, tapi mungkin cukup repot ya. Nah, ini ada plastik yang lupa dibolongin ya. Ini kalau pengawasannya kurang ya memang seperti ini. Kadang-kadang saya sudah menginstruksikan untuk dibeli bolong, tapi ternyata tetap saja ada yang terlewat. Nah, jadi kalau kita mau mencangkok, jadi pilihlah tanaman yang sudah cukup tua dan tinggi ya, atau tanaman-tanaman yang memang kurang bagus ya, dari bentuk maupun hasilnya sudah tidak produktif. Jadi itulah sasaran saya untuk melakukan pencangkokan. Nah, sebelumnya untuk persiapan kita biasanya siapkan dulu plastiknya, kemudian plastik yang sudah dilubangi, lalu disiapkan juga tanah-tanah untuk mencangkoknya seperti ini. Nah, ini sedang dilakukan pencangkokan. Nah, biasanya di dalam satu pohon ini bisa 20 atau 30 ya, atau bisa juga lebih jika tanamannya cukup besar. Nah, seperti ini. Nah, ini disiapkan dulu, tanahnya sudah dibasahi dengan air ya, jadi sudah lembab ya.
supaya nanti kita nggak harus menyiram lagi. Walaupun nanti pada saat kemarau itu biasanya harus dilakukan penyiraman karena ini bisa saja mati atau kering ya. Nah, ini ada beberapa lokasi yang kita siapkan untuk pencangkokan. Medianya sudah disiapkan guys. Nah, jadi ada juga tanaman yang memang bisa dicangkok banyak ya. Jadi saya pernah mencangkok satu pohon itu hampir 70 ya atau 100 cangkokan. Nah, nanti kita lihat ya mana pohon yang hampir 100 ya, satu pohon tuh hampir 100 cangkokan. Nah, jadi tanaman jambu kristal ini termasuk yang bandel. Jadi walaupun dicangkok banyak, tapi dia tetap bisa hidup. Seperti itu. Nah, ini bibit-bibit yang baru pindah tanam. Saya tanam di sini, ya. Tapi di sini kayaknya tidak terlalu optimal ya, karena sinar mataharinya tidak terpapar langsung. Jadi ada beberapa pohon yang terlambat berbuah. Nah, kalau yang di sini ini terpapar langsung ya, jadinya bisa berbuah optimal. Nah, biasanya untuk tanaman-tanaman yang memang dari bibit yang bagus atau tanaman yang produktif itu menghasilkan buah yang banyak. Jadi walaupun pohonnya masih kecil, itu buahnya sudah cukup banyak. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya pohonnya masih kecil ya, tapi kita lihat buahnya sangat banyak. Seperti itu. Nah, itu sedang dilakukan pembungkusan. Nah, kita lihat ya, satu pohon ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ada 18 ya yang sudah dibungkus. Belum lagi yang belum dibungkus. Jadi kita lihat ya, ini tanaman ini adalah tanaman-tanaman baru yang kita tanam dari media tanah yang cangkok. Jadi begitu selesai dicangkok, biasanya jangan dulu ditanam guys, tapi kita usahakan untuk disimpan dulu di polybag, kemudian ditempatkan di tempat yang teduh. Nanti kalau sudah akarnya cukup kuat, baru kemudian kita pindah tanamkan ke lahan yang sudah disiapkan. Jangan lupa guys, untuk menyiapkan lahan juga perlu pemupukan ya. Jadi kita biasanya pakainya pupuk kandang, kemudian pakai NPK 1616, lalu pakai KCL. KCL itu untuk memperbaiki rasa agar rasa jambu kristalnya tidak hambar. Oh ya guys, tanaman jambu kristal saya ini kata orang itu rasanya manis. Jadi beda dengan jambu kristal lainnya yang hambar ya biasanya. Tapi jambu kristal produksi saya ini sudah terkenal manis ya. Jadi para pedagang tuh menanyakan kalau belum panen tuh mana kapan panen gitu. Karena katanya pembeli suka karena rasanya manis. Nah, ini kemarin mulsanya amburadul nih kena angin ya. Karena di Bogor hujan angin terus menerus. Seperti ini. Ini kita lagi membungkus, kemudian juga kita lagi membuang beberapa bunga ya. Jadi dalam satu pohon itu, dalam satu tangkai ya, biasanya bunganya ada 3 nih. Nah, kalau sudah jadi buah itu biasanya cukup satu saja yang dibuahkan. Nah, seperti ini ya. Ini awalnya 3, tapi kemudian kita buahkan satu saja supaya optimal dan supaya buahnya besar. Kalau kita biarkan buahnya 3 terus, nanti ini biasanya pertumbuhannya lambat.
No, sambil buang pucuk ya, no. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah dijadikan satu ya, sudah satu-satu saja. Nah, kalau udah kayak gini nih, ini kan ini dua nih ya, sudah tinggal dua, ini dibuang saja yang satu. Nah, satu dibuang saja. Jadi satu saja. Jadi nggak usah dua atau tiga, karena ini akan memperlambat ya proses pembesaran buah. Hmm. Kita lihat yuk hasil cangkok yang sudah kita pindahkan ke polybag ya. Nah, ini biasanya dari cangkok ke polybag itu hanya butuh 1 bulan ya, penguatan akar atau pembesaran bibit ya. Itu 1 bulan udah langsung bisa dipindah tanamkan. Jangan lupa NPK 1616 dan kotoran hewan tuh nggak boleh tertinggal ya, karena mungkin itu yang cocok ya untuk pohon jambu kristal, karena biasanya kalau kena pupuk itu udah langsung tumbuhnya pesat ya. Nah, seperti ini guys. Nanti kita lihat ya. Ini ada pohon-pohon atau bibit-bibit. Ini hanya sedikit ya kalau mau, karena udah pindah tanam ya. Nah, kita lihat guys, itu guys. Nah, seperti ini. Kita simpannya di tempat yang teduh. Terus kalau bisa ya yang dekat air ya. Karena supaya mudah penyiramannya. Nah, seperti ini. Nah, ini bibit-bibit yang sudah kita pindah tanamkan ya. Jadi 1 bulan sudah langsung muncul tunas seperti ini ya. Nah, ini awalnya ini. Seperti ini. Ini tadinya banyak guys, tapi sudah pindah tanam. Ya. Jadi kita siapkan polybag yang ukuran mungkin kalau kilo ukuran 250 mili kali ya. Yang terlalu kecil karena nanti susah juga untuk perkembangan tumbuhan akar. Seperti itu. Yuk guys, sekalian kita tengok tanaman durian saya guys. Sudah mulai membesar guys. Udah ada volumenya. Nah, seperti itu guys. Yuk kita kembali lagi. Kita lihat kegiatan mencangkok. Oh ya, sebetulnya untuk kegiatan mencangkok saya biasanya melakukannya di pagi hari atau matahari belum terik ya. Tapi karena ini ada beberapa kegiatan, jadi ini sudah siang ya. Nah, kegiatan mencangkok itu sebaiknya dimulai dari pagi hari atau enggak habis asar ya, sekitar jam 3:30 ya. Jadi mataharinya tidak terlalu tinggi. Kalau sekarang kan ini sudah mulai panas ya, sudah mulai terik seperti itu. Nah, cukup lumayan guys bertanam jambu kristal ini jika memang tanahnya cocok ya. Jadi tanaman ini cukup menghasilkan pendapatan ya, yang saya rasakan seperti itu. Nah, alhamdulillah nih untuk area Katulampa ini saya kira cocok ya untuk tanaman ini, karena ini berkembang pesat ya dan berbuah sangat lebat menurut pengamatan saya. Karena ada juga beberapa lokasi, beberapa teman yang bertanam jambu kristal tapi tidak begitu produktif hasilnya. Nah, ini kemarin terlambat pangkas guys. Jadi kalau terlambat pangkas kayaknya harusnya dibotakin begini, karena kalau terlambat pangkas biasanya kena hama, daunnya jadi seperti ini. Berbuah memang, tapi menurut saya agak lambat ya.
perkembangan buahnya. Jadi tidak terlalu cepat ya. Lain kalau tanaman-tanaman yang memang daunnya sehat seperti ini. Nah, biasanya kalau terkena hama itu biasanya saya langsung pangkas aja seluruhnya supaya nanti tidak ada hama yang menempel di daunnya seperti itu. Nah, kita lihat guys, banyak sekali ya buahnya. Nah, seperti ini. Lihat guys hamparan kebunnya. Nah, untuk beberapa pohon yang memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena hama, itu sebetulnya saya bisa tunggu ya. Tapi karena saya nggak sabar, itu saya biasanya siapkan pohon pengganti ya. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa pohon yang kena hama, daunnya menjadi keriting seperti ini. Nah, ini biasanya saya udah langsung suruh untuk dicabut ya, supaya nanti ganti lagi tanaman baru. Tuh lihat guys, ini buahnya cukup besar-besar ya. Ini sih saya berharap dengan video saya ini para petani atau para calon petani yang memang bingung mau bertanam apa, semoga ada inspirasi untuk menanam jambu kristal. Jambu kristal ini tumbuhnya pesat ya, kemudian juga tidak perlu perawatan yang rumit. Hanya satu yang nggak boleh lupa adalah kita nggak boleh terlambat untuk membungkusnya, lalu juga kita nggak boleh lupa untuk membuang pucuk ya, titik tumbuh jika memang batangnya sudah muncul buah seperti itu. Jadi kalau udah ada buah ya udah nggak boleh ada pucuk lagi, ini harus dipotong ya. Ini juga udah ada bibitnya nih, bibit buahnya sudah ada. Pucuknya harus dibuang seperti ini, cabut saja. Nah, awalnya tuh saya nanam jambu kristal nggak serius guys, karena saya pengen kebun saya ini jadi kebun durian. Tapi ternyata kan durian tuh nunggunya lama, sedangkan banyak lahan-lahan kosong. Makanya saya tanam pakai jambu kristal. Nah guys, ini ada yang terlewat ya oleh saya, tidak kebungkus ya. Harusnya bila sudah mencapai besar sebesar jempol ya, atau sebesar telur puyuh seperti ini harus segera dibungkus supaya nggak kena hama nantinya. Nah, ini ada yang kelewat nih. Nah, untuk plastik pembungkus itu sekarang sudah banyak ya dijual secara online. Untuk plastik-plastik yang membungkus jambu ini. Nah, kita lihat guys. Nah, selain tanaman selaknya jambu kristal, saya juga menanam tanaman selak itu dengan jeruk limau. Dan juga sama, lumayan cukup berbuah. Ini juga sama, jeruk limau juga harus dipangkas terus menerus ya, sampai titik-titik untuk pucuknya muncul bakal bunga ya. Jadi saya optimalkan semua sela yang ada di kebun ini untuk dimanfaatkan seperti ini guys. Yang tipis itu bagus nggak sih, bungkus yang tipis? Enggak, yang ini mah ada ininya ya, ada sayapnya. Nah itu mah nggak ada kan, baru ya. Nanti diperiksa ya, takut sobek-sobeknya. Nah guys, ini biasanya untuk
pembungkus itu bisa 4 kali pakai guys. Jadi kalau sudah 4 kali itu biasanya sobek ya. Tuh guys, kita lihat ya keuntungan kebun kita memakai penutup. Kita dengan mudah mengawasi, dengan mudah kita jalan kemanapun tanpa kesulitan ketutup rumput atau ilalang seperti ini. Tuh guys, kita lihat lagi guys metode pencangkokan yang saya lakukan ya. Gak usah ragu, walaupun batangnya kecil tapi biasanya ini bisa ditanami. Ini rencana satu pohon berapa bibit? Ini ada 20. 20, satu pohon 20 guys. Tanahnya basah kayak sampai kayak lumpur ya. Iya. Ya mumpung masih musim hujan. Yang depan satu pohon berapa? 20. Enggak, yang depan Yang depan 100. 100. Jadi satu pohon bisa 100. Tapi tumbuh semua ya. Nah, ini satu batang ini sudah disiapkan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, jangan lupa dilubangi. Pakai plastiknya plastik ukuran setengah kilo ya, plastik PE. Jadi disiapkan tanah, plastik, tali rapia, dan tusuk gigi ya buat bolong plastiknya supaya nanti untuk udara dan masuk air. Nah, ini udah satu nih. Biasanya kalau udah hujan besok langsung panas kayak gini ya. Bisa 400 ya Din, atau 500 itu, 500 bibit Biasa. ya. Ini muncul akar berapa lama nih? 30 hari kalau lama. 30 hari.
Sebulan ya berarti ya. Sebulan nanti kita kasih polybag, baru tanam gitu. Polybag didiamin berapa lama Din? 2 minggu. 2 minggu udah tumbuh akarnya. Ini guys, medianya guys, tanah yang kita basahi jadinya hampir kayak lumpur ya, baru kemudian kita tempel ke batang. Nah, ini adalah area yang akan kita gunakan untuk pembibitan ya, jadi untuk bibit untuk dicangkok. Oh ya guys, saya infokan juga nih, kalau kita menyiapkan lahan untuk jambu kristal itu sedapat mungkin terpapar sinar matahari secara optimal ya. Jadi jangan menanam pohon apapun yang melindungi atau menjadi sinar matahari itu terhalang. Nah, seperti yang terjadi pada blok yang saya siapkan ini terhalang beberapa pohon pisang ya. Awalnya saya hanya memanfaatkan lahan, tapi ternyata pohon pisang ini cukup menutup ya, atau menjadikan sebagian area ini teduh. Nah, sehingga pohonnya tidak terlalu optimal ya, kita lihat ya. Jadi tidak terlalu banyak buah yang muncul ya. Padahal ini adalah bersamaan juga dengan masa tanam yang kita gunakan kemarin. Sebentar guys. Cuk, ini banyak yang belum kebungkus nih. Oh, ini nggak kelihatan apa? Tuh lihat tuh. Tuh, ya cepat besar ya. Tuh ada beberapa yang belum kebungkus tuh. Banyak dicek lagi dari ujung ya cuy ya. Sambil ini dicabutnya gulmanya ya. Nah ini guys, kalau kalau kita tidak tutup gulma ini, ditutup pun tetap ada ya. Jadi gulma ini ya memang tumbuhnya cepat sekali, walaupun ini kita tutup ya, tapi tetap aja tumbuh. Nah, seperti ini karena ini ada sela-sela ya yang membuat gulma ini muncul ya, ada sela-sela, kemudian ada percikan tanah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya buat lubang-lubang seperti ini untuk tanaman sela ya. Jadi saya menanam tanaman sela atau memasukkan pupuk ini lewat tanaman ini. Ini gulmanya lebih cepat, Cuk. Ya, cabenya malah telat. Jadi saya bertanam cabai, guys, di sini, guys. Nah, tapi itu tadi cabenya kecil, gulmanya yang besar. Nah, ini tuh cepat sekali ya. Dan ini nyedot zat hara nih. Nah, ini guys, seperti ini nih. Ini sebetulnya dari bibit yang sama, tapi buahnya hanya, ini bunganya satu, kemudian ini buahnya satu. Dari satu pohon ini hanya ada buah. Ini memang sudah ada calon calon buah ya, tapi sepertinya tidak terlalu cepat pertumbuhannya. Nah, ini malah nggak ada sama sekali. Nah, hama yang menyerang tanaman jambu itu ya kutu kebul, guys. Jadi ini nih. Nah, ini biasanya harus dipotong. Ente bawa gunting nggak, Cuk?
Tolong potong aja deh cu, ini cu, buang aja. Nih, ini udah ada hama nih. Buang aja segini. Ah, buang. Sambil dicek ya cu. Ah, ini juga dibuang cu, udah nggak bagus nih. Ah, udah kesedot. Satu dua. Nah gitu guys. Jadi memang berbuah, tapi tidak banyak ya. Tidak seperti bibit yang terpapar matahari langsung. Apalagi ini. Ini ada pohon bambu ya. Di sini saya menanam pohon bambu untuk kebutuhan dekor, tapi ternyata ini menjadikan tanaman ini kerdil ya. Tanaman bambu ini dia akarnya menyebar ya dan tumbuh sangat cepat sehingga membuat tanaman-tanaman sekitar itu kerdil. Jadi tanaman bambu itu nyerap hara ya. Ini kita cabut guys, tuh lihat guys ya. Pohon jambu segede gini, ini gulmanya segede gini coba. Nih, dia cepat sekali, saya nggak tahu nih pohonnya pohon apa nih. Tuh lihat. Ini hanya terlambat beberapa hari saja kita ngecek, tapi udah langsung tumbuh pesat seperti ini. Jadi ini memang harus rajin ya. Bisa dibayangkan bila saya tidak menggunakan wet mat atau plastik jaring penutup, tentu saja ini saya kerepotan ya untuk merawat tanaman-tanaman ini supaya terbebas dari gulma. Nah ini kita lihat ya, walaupun pakai penutup tapi tetap semut bisa bersarang. Nah ini tuh biasanya kutu kebul muncul kalau ada semut ya. Cuk, bawa semprotan ke sini cu, nih banyak semut nih. Bukan semprot semutnya, kita semprot kutunya. Nah seperti itu guys. Yuk kita keliling lagi ngecek guys. Oh ya guys, di kebun ini juga saya menyiapkan lubang-lubang seperti ini. Jadi untuk gulma ataupun untuk tanaman-tanaman hasil pangkasan itu biasanya kita tanam seperti ke sini supaya bisa menjadi kompos ya, seperti itu. Nah guys, kita lihat guys, di pohon pisang tanduk saya hampir berbuah rata ya. Ini buat kita bekal puasa nih, para tetangga dan saudara-saudara. Kalau bulan puasa kita biasanya kirim pisang tanduk. Nah, kayak gini guys. Tuh kita lihat guys. Ini tumbuhnya pesat sekali ya. Ini dahannya semuanya ada bibit buah seperti itu. Nah, jadi ini kita lihat ya, ini ada dua, kita bisa potong saja seperti ini. Nah akarnya supaya nanti pertumbuhan buahnya cepat kalau akarnya dihilangkan. Akar bukan akar, sorry, pucuk. Nah, saya suka keselimpet guys, tip of the tongue guys. Nah kayak gini nih, kita buang aja. Nah kalau ini tidak ada nih, tidak ada bakal bunga, kita buang semuanya. Ada kita diamkan dulu sampai cukup besar. Kita lihat guys tuh ya, bakal buahnya banyak, tapi kita harus tetap jaga supaya yang tumbuh di dalam satu batang itu hanya dua saja. Nah kalau ini udah nggak ada nih guys, ini udah nggak produktif nih, kita buang saja seperti ini. Kalau ini
Ini ada ya. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk tanaman-tanaman yang mengarah ke atas, kita usahakan untuk dibuang ya guys, supaya nanti tanaman ini tidak besar ya, tidak tumbuh tinggi. Tanaman ini diusahakan pendek saja, tidak terlalu tinggi. Karena kalau tinggi nanti kita kerepotan untuk perawatan, kemudian untuk semprot hama dan panen. Kalau tanamannya tinggi, kita nggak bisa juga ngelihat ada hama atau tidak, ya. Karena kan tinggi manusia tuh mungkin hanya sekitar maksimal, kalau di saya tuh sekitar 175 ya, berat badan saya tuh ada 170-an. Nah, jadi saya usahakan dipertahankan untuk tingginya ya sekitar tinggi badan orang-orang yang merawat tanaman ini. Oke guys, kita lihat guys, subur ya. Nah, buat para pemula yang ingin bertanam yang cukup menghasilkan atau punya lahan yang lumayan cukup luas, bisa ditanami dengan jambu kristal. Jambu kristal itu perawatannya minim ya, tapi hasilnya cukup lumayan. Ini 500 meter persegi saja hasilnya cukup lumayan. Nah, ini biasanya panennya sekitar 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali itu sudah panen. Jadi kalau kita sudah punya, dan kalau kita sudah punya pohonnya ya kita tinggal merawatnya saja. Dan yang hebatnya, jambu kristal ini mungkin beda ya dengan pohon-pohon lain. Kalau pohon-pohon lain kita menunggu berbuah itu cukup lama. Kalau saya di sini hanya sekitar 1 bulan setelah masa tanam itu langsung timbul bunga. Ya, jadi itu yang membuat kita semangat ya untuk menambah lagi area untuk jambu kristal ini. Kemudian juga untuk proses penjualannya itu tidak sulit ya, karena ya pedagang-pedagang biasanya mereka itu menanyakan ya kapan panen begitu. Karena untuk jambu yang berkualitas ya panennya ditunggu pasti, karena jambu yang dihasilkan oleh saya nggak tahu ya, bukan menurut saya tapi menurut orang yang mencicipi dan menurut orang lain, orang yang saya beri, itu jambunya lebih manis daripada yang mereka beli di pasaran. Nah, ini mungkin karena saya rajin memberikan pupuk ya, khususnya untuk mengkoreksi rasa, itu biasanya saya menggunakan KCL. Pupuk KCL itu memang harganya lebih tinggi ya, tapi kita harus pikirkan lagi untuk kualitas yang baik, tentu saja perlu perawatan dan pemupukan yang baik. Dengan kualitas yang baik, tentu saja harga jual bisa dipertahankan. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya saya bisa mengalihkan penjualan ini ke pemasok yang biasa memasok ke minimarket ya. Tapi karena ini saya sudah langganan dengan penjual buah yang memang dari awal saya hubungi untuk penjualan, ya akhirnya saya terus-terusan jual ke dia. Itu. Nah, ada juga beberapa pengepul yang mereka mau datang ke tempat saya ke sini, cuman repot ya, karena kalau pengepul kan nanti saya takut cara mereka panen itu kasar atau gimana, nanti biasanya bisa rusak. Nah, kayak gini guys. Nah, untuk mencegah areanya kekeringan, saya
siap-siap bikin kolam nih guys. Tapi kolam ini belum pernah kepake ya, karena ternyata jambu kristal ini tidak terlalu membutuhkan banyak air ya. Jadi saya di sini karena saya nggak tahu ya, kalau di Bogor mungkin curah hujannya bagus. Jadi untuk beberapa tanaman itu ya cocok ya, karena tidak pernah kekeringan ya. Kalau di sini hujannya cukup continue ya, walaupun kemarau biasanya 2 minggu itu langsung hujan, atau 1 bulan saya pernah itu tapi langsung hujan besar, dan itu langsung basah semua kebun seperti ini. Nah, nanti saya tunjukkan guys pohon yang saya cangkok dengan jumlah 100, satu pohon 100 cangkokannya. Jadi ini saya persiapkan, saya membutuhkan sekitar 500 ya untuk lahan baru untuk pohon jambu kristal ini. Coba bayangkan guys, kalau saya tidak membuat atau tidak mengusahakan untuk mencangkok sendiri. Dulu saya membeli dari pembibit tanaman itu, satu pohon itu sekitar 15.000 ya, 15.000 satu pohon. Bisa dibayangkan kalau 500 kita harus mengeluarkan berapa, belum lagi nanti ada risiko tanamannya mati ya, karena itu tadi beli secara online kadang-kadang tidak disortir, kemudian tanamannya banyak yang mati. Nah, itu kan kerugian ya. Tapi dengan kita bisa mencangkok sendiri, teknik cangkok itu kita tinggal lihat di YouTube ya. Banyak banget teknik atau cara mencangkok yang macam-macam. Tapi saya biasanya gunakan cara sederhana saja. Nah, seperti ini guys. Ini kita lihat tuh, satu pohon ada berapa tuh? Banyak banget ya. Nah, jadi ini juga bisa gini guys. Jadi kalau satu batang ini bisa 3 nih, 1 2 3 seperti ini. Nah, ini juga sama nih. Ini satu batang, 1 2 3 4 5 6 7 8, bisa 8 guys. Nah, yuk kita lihat tempat pembibitan saya yang saya bilang bukan tertipu ya, tapi saya bilang gagal ya, karena ternyata jambu yang saya harapkan jambu kristal itu ternyata bukan jambu kristal seperti itu. Nah, ini nih areanya nih. Ini saya sedang rontokkan, saya sedang coba lagi dengan tanaman-tanaman baru ya. Nah, seperti ini. Jadi ini awalnya saya pikir ini jambu kristal, tapi ternyata tidak. Jadi jambu kristal ini kalau muncul daun tuh tidak rimbun seperti ini guys. Nah, ini jadi banyak daunnya. Pohonnya ini besar dan rimbun ya. Nah, ini ada beberapa, kita lihat ya. Kita lihat perbedaannya nih. Ini sama-sama dirontokkan. Tapi kita lihat munculnya daun itu berbeda ya. Kalau ini pohonnya rimbun ya. Rimbun oleh daun. Kita lihat ya. Nah, ini masih sama nih, masih sejenis. Tapi kalau kita sudah ke sini ke area jambu kristal, kita lihat pertumbuhan daunnya tidak terlalu rimbun. Nah, kayak gini ya. Jadi untuk jambu kristal yang memang asli itu pertumbuhan daunnya nggak begitu hebat ya. Nah, kalau yang palsu atau yang tidak asli seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini area ini sedang dicoba untuk direvitalisasi ya.
Nah, saya akan coba untuk bangun kembali, tapi dengan bibit-bibit baru. Nah, seperti ini. Nih, alhamdulillah nih, ini bibit baru. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ini juga sama nih. Ini udah kena hama nih, guys. Nah, ya. Ini biasanya disemprot. Kalau disemprot nggak sembuh, ini biasanya dicabut atau dipotong. Supaya nanti kita nggak repot, ya. Ini juga sama. Ini pohon baru ya. Tapi sudah lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 ya. Ini juga sama nih. Habis dirontokkan nih. Tumbuh bibit baru. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Nah, ini tempatnya teduh, guys. Jadi pertumbuhannya tidak terlalu pesat ya. Seperti di tempat yang terpapar matahari langsung. Nah, awalnya pisang ini saya gunakan sebagai sela ya, tanaman sela. Karena cukup produktif ya dan ekonomis. Tapi lama-lama karena ini mungkin tanahnya subur ya, jadi besar sekali. Ini akhirnya malah menjadi kebun ini teduh ya. Nah, ini yang membuat tanaman jambu kristal kita kerdil. Nah, seperti ini guys. Nanti ya guys, kita tunjukkan pohon yang udah dicangkok dengan jumlah 100. Din, sampai Selasa cangkok terusnya. Ayam perlu banyak, Din. Din, ini kan susah nih, nggak sejajar, adanya di pinggir. Nanti tanam aja tumbuhan baru di sini. Ya, ini dicabut itu. Atau itu dibuat buat bibit. Nah, kita lihat guys. Ini kemarin sudah panen ya, seminggu lalu. Tapi ini sudah cukup sekepalan. Kita tinggal nunggu 1 minggu lagi nih. 1 minggu lagi besar. Nah, khusus untuk panen jambu kristal, itu ada masa di mana jambu kristal itu crunchy ya dimakannya. Jadi dari mulai pentul sampai ke masa panen itu mungkin sekitar 1,5 bulan ya. Nah, kalau lebih dari itu buahnya besar, tetapi sudah tidak rangu lagi, sudah tidak crunchy lagi. Itu beda rasanya. Makanya kita nggak boleh terlambat panen ya, karena kalau sudah terlalu besar ini udah nggak enak karena gembos gitu. Nah, ini guys. Nah, ini tanaman kurma ini sudah makin besar guys. Sementara areanya sudah hampir penuh. Ya, siapa di antara rekan-rekan yang berminat pohon kurma
kurma, boleh hubungi saya. Kurma ini sudah sekitar 2 tahun ya saya bibitkan. Jadi cukup lumayan kokoh untuk dijadikan bibit ya. Jadi sudah siap tanam. Nah, ini saya menanamnya dari biji ya. Jadi saya kurang paham ini betina atau jantan. Tapi masa sih dari sekian banyak yang saya bibitkan itu tidak ada yang jantan ya. Saya cuma mohon saja sama Allah agar semua yang saya bibitkan ya jadinya betina semua, jantannya sedikit saja, hanya untuk penyerbukan. Seperti itu. Nih guys, ini area-area ini area-area teduh ya. Dan mungkin suatu saat kalau untuk perluasan, kalau bibitnya sudah siap, saya akan buka lagi untuk area pembibitan baru. Nah, kayak gini guys. Nah, ini di Bogor kebetulan curah hujannya cukup tinggi guys. Oh iya guys, lupa nih. Kalau sudah ditanam, bibit sudah ditanam dan sudah disimpan di tempat teduh, itu pemupukan dengan NPK dan KCL itu sudah bisa dimulai, hanya tidak terlalu banyak. Jadi untuk NPK-nya ya sekitar 5 butir saja. Jadi jangan terlalu banyak guys. Di NPK-nya sekitar 5 butir. Lalu kita lihat juga apakah kondisi tanahnya cukup basah atau tidak. Karena tidak bisa terlalu basah ya, nggak juga tanahnya kering. Jadi harus tetap dijaga. Bang, taruh penahan deh bang di tengah-tengahnya supaya nggak ngangkat-ngangkat terus nih. Ini anginnya besar. Pakai pot aja bang. Pot-pot itu bisa tuh. Gentengnya takut rusak. Tuh, kebuka bang. Nah, ini seperti ini. Saya juga membibitkan tanaman kalatea nih. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah ditanam di persemaian, disemaikan di polybag, itu bisa mulai dipupuk dengan NPK atau KCL, tapi sedikit saja dosisnya, jangan terlalu banyak. Kemudian juga gulma-gulmanya selalu diawasi ya, untuk dijaga agar nanti tidak mengganggu pertumbuhan pembibitan baru. Seperti ini guys. Nah, kayak gini. Nah, sekarang yuk kita lihat di sebelah mana saya mencangkok satu pohon yang jumlahnya 100. Ekstrim ya. Memang saya juga kalau tidak mencoba, saya nggak tahu bahwa oh ternyata bisa, dan ternyata berhasil gitu. Makanya waktu itu juga saya pikir tanaman saya yang satu pohon dicangkok banyak ini tidak akan bisa tumbuh lama atau jadi korban ya. Tapi ternyata berhasil. Jadi saya melihat tanaman jambu kristal ini bandel sekali ya.
Jadi cangkok banyak pun dia nggak mati, malah hidup bagus. Nah, kita lihat ya guys. Nah guys, inilah yang saya sebutkan tadi. Saya menanam atau membuat pembibitan ini satu pohon 100 bibit seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ya jumlah batangnya. Nah, kita lihat guys, banyak sekali ya. Nah, ini nanti saya bagikan juga nih ke beberapa tetangga yang menginginkan tanaman jambu kristal ini. Ini bisa ditanam di halaman depan rumah. Nah, ini yang paling banyak nih. Lihat ya percabangannya ya. 100 guys, bayangkan. Ini rekor ya. Dan ini insya Allah jadi. Jadi tidak mati ya. Asalkan tanamannya tanaman yang sudah cukup kuat ya untuk menopang beban sekitar 100 gumpalan tanah ya. Karena ini tentu saja bebannya cukup berat ya. Untuk pohon ini harus bisa menampung beban berapa kilo nih untuk pohonnya, seperti ini. Nah, ini tetangga-tetangga saya biasanya saya kirim jambu nih, tangga area yang dekat tempat ini. Nah, tapi nanti saya akan kirim juga bibitnya supaya mereka bisa nanam juga seperti saya. Mereka juga bisa merasakan bahagianya bila tanaman yang kita tanam itu tumbuh bagus. Ini lihat guys. Nah, alhamdulillah area Katulampa ini cocok sekali ya untuk tanaman jambu kristal seperti ini. Oke, terjawab ya guys, penasarannya ya guys. Satu pohon 100 cangkokan. Nah, nggak usah ragu untuk mencangkok bahan yang kecil ya. Walaupun dahannya kecil, ini biasanya cukup tumbuh bagus. Malah yang tumbuh pesat itu dari dahan-dahan yang kecil ya. Jadi dahan kecil itu gampang sekali muncul bakal pucuk daun ya dibanding dahan yang besar. Kalau dahan besar saya melihat perkembangannya cukup lama ya. Tapi kalau dari dahan kecil itu cepat sekali. Oke guys, semoga apa yang saya tunjukkan tadi menjadi penyemangat buat para pemula yang akan menjadi petani secara santai ya. Kenapa saya bilang cara santai? Nanam jambu kristal ini ya santai, nggak terlalu bekerja keras ya. Karena pemupukan itu biasanya hanya cukup di awal saja, kemudian penyemprotannya pun tidak terlalu masif ya, karena hamanya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita nggak capek untuk terus-terusan semprot ya dengan anti hama, karena ini tanaman yang cukup andel ya, cukup tahan hama.
hanya sesekali saja kalau seandainya eh, ada tanaman kutu kebul yang banyak. Kemudian di sela-sela tanamannya bisa kita tanam pohon apa, pepaya atau pohon apalah, atau jeruk limau atau apa yang memang tidak menaungi ya, tidak menaungi pohon jambu kristal tadi. Oke guys, saya kira cukup ya penjelasan saya kupas tuntas mengenai perbanyakan pohon jambu kristal yang saya kembang biakan. Oke guys, jangan lupa komen, like, subscribe ya, supaya saya bersemangat membuat video-video lainnya tentang pertanian atau tentang kegiatan saya sehari-hari. Oke, assalamualaikum.